Annyeong, teman-teman, nama saya Ratwani Rizka Fadila dengan NIM 211376 dari kelas DKI 3A. Di video ini, Agni akan menjelaskan tentang perkembangan anak usia dini dalam teori psikologi yang termuat dalam teori psikoanalisis, teori kognitif, teori psikososial, teori perilaku dan belajar sosial, serta teori ekologi. 1. Teori psikoanalisis dengan tokoh pemikiran Sigmund Freud dan Erikson. Fase-fase perkembangan anak usia dini menurut Sigmund Freud itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada tahap oral, yang dimana sumber kenikmatan bayi itu mencakup berbagai aktivitas yang berorientasi pada mulutnya, seperti menghisap dan juga makan. Tahap oral ini terjadi di usia 0-11 bulan. Yang kedua itu ada tahap anal, di mana anak mendapat kepuasan sensual dari menahan dan mengeluarkan kotoran. Nah, kepuasan sensual ini berpusat pada bagian anal. Biasanya terjadi pada usia 1-3 tahun. Pada usia itu orang tua sudah bisa melakukan pelatihan toilet training kepada anak. Yang ketiga itu ada tahap palik, di mana anak akan lekat dan juga sangat dekat dengan orang tua yang berbeda jenis kelamin dengannya. Nah, pada tahap palik ini terjadi pada usia 3-6 tahun. Pada usia 3-6 tahun juga, superego seorang anak itu sudah mulai berkembang dan juga daerah kepuasan anak itu beralih ke daerah jenis kelaminnya. Yang keempat itu ada tahap laten, di mana tahap laten ini merupakan waktu yang relatif tenang di antara tahapan-tahapan yang bergejolak. Tahap laten ini terjadi pada usia 6-12 tahun. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada tahap genital, munculnya kembali dorongan-dorongan seksual pada masa palik. Nah, akhirnya seksualitas itu disalurkan pada saat dewasa matang, pada saat periode dewasa matang. Biasanya terjadi pada usia 12-18 tahun. Selanjutnya, fase-fase perkembangan menurut pemikiran Erikson. Yang pertama itu ada kepercayaan versus ketidakpercayaan, di mana terjadi pada usia 0-18 bulan. Bayi mengembangkan kesadaran apakah dunia merupakan tempat yang baik dan aman untuk dirinya. Nah, kekuatannya itu berpusat sebagai harapan. Yang kedua, ada otomi versus malu dan rasa ragu. Biasanya terjadi pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Anak mengembangkan antara sikap kemandirian serta kemampuan, kesadaran diri, rasa malu, dan juga ragu yang ada dalam dirinya. Kekuatannya itu adalah kehendak. Yang ketiga itu ada inisiatif versus rasa bersalah. Terjadi pada usia 3-6 tahun. Anak mengembangkan inisiatif, mencoba hal-hal baru, dan tidak diliputi rasa bersalah. Kekuatannya itu adalah tujuan. Yang keempat, ada kerja keras versus rasa inferior. Biasanya terjadi pada usia 6 tahun sampai pubertas. Anak harus belajar keterampilan budaya atau menghadapi perasaan tidak mampu yang ada dalam dirinya. Kekuatannya itu keterampilan. Yang kelima, itu ada identitas versus kebingungan tentang identitas. Terjadi pada usia masa puber hingga dewasa muda. Remaja harus bisa menentukan dirinya sendiri, siapa saya, atau mengalami kebingungan mengenai peran yang dimilikinya. Kekuatannya itu tentang kebajikan atau kebijakan dalam dirinya. Yang keenam, itu ada keintiman versus isolasi, di mana pada usia dewasa muda. Berusaha membuat komitmen dengan orang lain, jika tidak berhasil bisa menjadi orang terasing, hanya tertarik pada diri dan kegiatan sendiri. Kekuatannya berpusat pada cinta. Yang ketujuh itu ada generativitas versus stagnasi. Terjadi pada usia dewasa tengah. Orang dewasa yang matang peduli dengan kemampuan dan membimbing generasi berikutnya atau merasa lemah secara pribadi. Kekuatannya berfokus kepada kepedulian. Yang kedelapan, yang terakhir itu ada integritas versus keputusan. Terjadi pada usia dewasa akhir, di mana lansia mencapai penerimaan hidupnya, membuat dapat menerima kematian, putus asa,
atas ketidakmampuannya dalam menjalani kehidupan masa lansianya. 2. Teori kognitif dengan tokoh pemikir yaitu Piaget. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Piaget itu menyebutkan kalau misalnya perkembangan kognitif seorang manusia itu terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama itu ada sensori motorik, terjadi pada usia saat manusia lahir sampai 2 tahun. Bayi secara bertahap mampu untuk mengatur aktivitasnya yang berhubungan dengan lingkungan sekitar melalui kemampuan indrawi dan motoriknya. Yang kedua itu ada tahapan praoperasional, terjadi pada usia 2-7 tahun, di mana anak mengembangkan sistem kognitif dan mulai menggunakan simbol untuk menjelaskan tentang orang, tempat, dan kejadian. Pada tahap ini, bahasa dan imajinasi memegang peranan penting. Pada tahap ini juga, anak belum melibatkan logika dalam berpikirnya. Yang ketiga itu ada operasional konkret, di mana terjadi pada usia 11 tahun sampai dewasa. Anak sudah bisa berpikir secara abstrak, mampu menghadapi suatu persoalan yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan sementara atau hipotesis, dan berpikir tentang segala kemungkinan yang akan terjadi. Yang keempat itu ada operasional formal, terjadi pada usia 7-11 tahun, di mana anak dapat memecahkan masalah secara logis apabila mereka berfokus pada keadaan saat ini dan sekarang. Namun, anak tidak dapat berpikir secara abstrak. Ketiga, teori psikososial. Psikososial ini tokohnya itu ada Erik Erikson, di mana Erikson ini menerima dasar-dasar orientasi umum dari psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Namun, Erikson juga menambahkan dasar dari orientasi teorinya mengenai tahapan perkembangan psikososial. Secara umum menurut Erikson, tahapan perkembangan sosial ini menekankan perubahan perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia. Masing-masing tahap terdiri dari tugas yang khas yang menghadapkan individu pada suatu permasalahan atau krisis yang bila mana tidak dapat dilampaui dengan baik. Semakin individu tersebut mampu melampaui krisis atau permasalahannya, maka akan semakin sehat perkembangan individu tersebut. 4. Teori perilaku dan belajar sosial dengan tokoh pemikir yaitu Albert Bandura. Prinsip dasar belajar menurut teori perilaku dan juga belajar sosial itu bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning, yaitu melalui pemberian reward dan punishment. Seseorang individu akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Albert Bandura mengatakan bahwa terjadi 4 urutan atau 4 unsur utama dalam proses belajar manusia. Yang pertama itu ada fase perhatian, di mana memberikan perhatian pada orang yang ditiru. Sebagai pengamat, orang tidak dapat belajar melalui observasi kecuali kalau ia memperhatikan kegiatan-kegiatan yang diperagakan oleh model itu sendiri dan dia benar-benar memahaminya. Yang kedua itu ada fase pengingat, di mana seorang pengamat harus dapat mengingat apa yang telah dilihatnya. Dan juga pengamat harus mengubah informasi yang diamatinya menjadi bentuk gambaran mental atau mengubah simbol-simbol verbal dan kemudian menyimpannya dalam ingatannya. Yang ketiga ada reproduksi motorik, yaitu proses peniruan adalah mengubah ide gambaran atau ingatan menjadi tindakan. Mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru, keakuratan umpan balik. Yang keempat, itu ada penuguhan atau motivasi. Mencakup dorongan dari luar dan penghargaan terhadap diri sendiri. 5. Teori ekologi. Teori ekologi ini memandang bahwa perkembangan anak itu dilihat dari 3 sistem lingkungannya. Yang pertama itu ada mikrosistem. Mikrosistem adalah subsistem yang mempunyai interaksi langsung dengan individu, yang terdiri dari keluarga individu, teman-teman sebaya, sekolah, dan juga lingkungannya. Kedua ada ekosistem. Ekosistem merupakan sistem sosial yang lebih besar di mana anak tidak berfungsi secara langsung. Subsistemnya terdiri dari pengalaman-pengalaman dalam setting sosial lain di mana anak tidak memiliki peran yang aktif tetapi mempengaruhi perkembangan karakter anak.
Yang ketiga, makrosistem, di mana makrosistem itu merupakan lapisan terluar dari lingkungan anak. Subsistemnya terdiri dari kebudayaan, adat istiadat, dan hukum di mana individu itu berada. Cukup sekian materi dari Agni. Terima kasih untuk kalian yang sudah melihat sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.